Shalom, puji Tuhan, saya bersyukur hari ini bisa melanjutkan acara kesaksian hidup saya di channel Bukit Sion. Ya, ini suatu kemurahan Tuhan dalam hidup saya, ya, diberi kepercayaan untuk menyampaikan pesan Tuhan hari ini kepada kita semua yang dikasihinya dimanapun kita berada, amin. Ya, saya percaya ya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Ya, kasih dan anugerahnya melimpah dalam hidup kita, amin. Di kesempatan yang indah ini ya, Tuhan ingin mengingatkan kita akan pentingnya pertobatan. Di tema yang pertama dan kedua ini saling berhubungan, ya. Yang intinya adalah pentingnya pertobatan. Ya, jadi sekali lagi Tuhan mengingatkan pada kita semua yang dikasihnya dimanapun juga kita berada ya, untuk segera bertobat ya, bila kita keluar dari rel kebenaran firman Tuhan atau perbuatan kita ya, perilaku kita, kelakuan kita, karakter kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus segera bertobat ya. Itu pesan Tuhan hari ini. Kita akan belajar di tema yang pertama terlebih dahulu, yaitu maksud saya tema yang pertama itu berjudul pertobatan itu butuh ketaatan militan. Ya, jadi ini berhubungan dengan ketaatan juga ya ternyata ya pertobatan ini. Jadi tanpa ketaatan yang militan ya kita tidak mungkin mengalami pertobatan. Ya, jadi ketaatan militan itu kita harus fokus pada perintah Tuhan Yesus, ya. Jadi semua yang kita lakukan, ya, itu harus sesuai ya dengan perintah Tuhan Yesus. Kalau tidak sesuai, itu berarti kita sudah keluar ya dari rel kebenaran firman Tuhan dan kita harus segera bertobat. Ya, pertobatannya itu jangan ditunda-tunda ya. Semakin dini, semakin awal kita bertobat itu semakin baik. Dan itu merupakan mujizat juga. Ya. Jadi pengertian mujizat itu luas ya, tidak hanya sakit sembuh, ya, pemulihan dalam keluarga, kesehatan, ekonomi, permasalahan kita, pergumulan kita, ada jalan keluar ya dan lain-lain, bukan sebatas itu mujizat ya. Jadi seseorang yang menyadari kesalahannya lebih awal, lebih dini dan bertobat sungguh-sungguh itu juga mujizat. Ya, jadi jika seseorang itu jatuh dalam dosa ya, dan Tuhan membongkar dosa orang tersebut, mendobrak dosa orang tersebut, itu juga suatu mujizat ya. Jadi mujizat itu tidak hanya sebatas sakit sembuh ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tidak hanya sebatas itu. Tapi saat seseorang itu diubahkan hatinya ya oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus, dan mengalami pertobatan sungguh-sungguh, itu juga mujizat. Ya, jadi kita harus mengerti sekarang ya. Kita sudah mengerti sekarang ya bahwa mujizat itu ternyata itu tidak sebatas itu. Jadi kita sekarang mengerti ya, dan kita boleh bersyukur ya jika dosa kita itu ketahuan lebih awal atau lebih dini, itu suatu mujizat. Dan kita akan buka ya, ada beberapa ayat di sini, kita pelajari satu persatu ya. Masih banyak ayat-ayat yang lain ya, dapat saudara pelajari sendiri di rumah yang berhubungan dengan tema yang pertama ini ya. Tapi di kesempatan ini saya akan membahas hanya 5 ayat saja ya. Yang pertama yaitu di Lukas 11, 27 sampai 28. Saya bacakan ya, perikopnya itu siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara,
Berseluruh seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ya. Jadi inilah ya yang harus kita perhatikan, yaitu fokus kita itu harus pada perintah Tuhan Yesus. Sudah jelas ya di ayat ini bahwa orang yang fokus pada perintah Tuhan Yesus itu adalah orang yang berbahagia. Ya, jadi pentingnya ya kita memfokuskan ya, fokus kita itu pada perintah Tuhan Yesus. Jangan kebalik ya, fokusnya pada janji-janji Tuhan. Boleh ya kita percaya pada janji-janji Tuhan, kita imani janji-janji Tuhan, itu bagus ya. Tapi kita harus fokus ke firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita harus fokus pada melakukan firman Tuhan terlebih dahulu ya, sebelum kita fokus pada janji-janjinya ya. Itu yang Tuhan ingatkan saat ini ya. Banyak ya anak-anak Tuhan yang fokusnya itu ke janji-janji Tuhan ya, sehingga lupa ya bahwa fokusnya itu harus ke perintah Tuhan terlebih dahulu, baru ke janji-janji Tuhan. Amin. Yang selanjutnya yaitu di 1 Korintus 2 ayat 9. Mari kita buka bersama-sama ya. Di 1 Korintus 2 ayat 9. Kita ketemu ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, titik 2 ya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ya, jadi sebelum kita menerima ya janji-janji Allah yang luar biasa ini ya, kita harus mengasihi Dia terlebih dahulu. Ya, artinya itu kita harus melaksanakan semua perkataannya, semua perintahnya terlebih dahulu. Itu berarti kita mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, kita pasti mau ya melakukan segala perintahnya atau perkataannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Di ayat selanjutnya yaitu di Yohanes 14 ayat 5. Yohanes 14 ayat 15, maaf ya. Ayat 15 saya bacakan ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Ini ayat ini singkat, jelas, padat ya. Jadi sudah jelas ya di sini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala itu semua. Sudah jelas ya di sini, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Ya, kita pasti bisa ya, meskipun ini tidak mudah. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus, kita pasti dimampukan ya untuk menuruti ya segala perintahnya, segala perkataannya. Yang selanjutnya yaitu di Ulangan 7 ayat 9. Kita ketemu ya. Saya bacakan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Sudah jelas ya di sini ya, sebelum kita menerima janji-janji Tuhan, kita harus berpegang pada perintahnya. Ya, jelas ya di ayat ini. Kalau kita mengasihi Dia, kita pasti berpegang pada perintahnya. Kalau kita tidak berpegang pada perintahnya, kita tidak mengasihi Dia. Kita menipu diri sendiri. Ya. Itulah santuhan hari ini harus kita perhatikan. Yang selanjutnya itu di Lukas 1 ayat 38.
Mari kita buka bersama-sama Lukas 1 ayat 38. Saya bacakan ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, ini sudah jelas ya di ayat ini bahwa Maria itu mempunyai ketaatan yang militan. Ya, Maria tidak berdebat ya dengan malaikat suruhan Allah ini ya. Jadi dia langsung ya mau ya menuruti perkataan malaikat ini yang merupakan pesan dari Allah. Jadi inilah salah satu gambaran ketaatan yang militan itu ya. Kita harus meneladani ya ketaatan Maria ini. Banyak ya tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya ya yang memiliki ketaatan militan ini ya, dapat kita pelajari sendiri di Alkitab. Tidak hanya Maria saja ya, masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain di Alkitab ya yang memiliki ketaatan yang militan. Selanjutnya yaitu masuk ke tema kedua ya. Yaitu kita masuk ke makna dari mencari kerajaan Allah. Kita baca di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saya bacakan ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu ya bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, jadi pesan Tuhan sudah jelas ya. Jadi sebelum kita menerima ya anugerah dari Tuhan ya yang melimpah itu ya, belum kita menerima janji-janji Tuhan yang lain, itu kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah Tuhan. Jadi sebelum kita menemukan ya kerajaan Allah dan kebenarannya itu, kita tidak akan menerima ya anugerah Tuhan tersebut atau janji-janji Tuhan tersebut ya. Jadi kalau kita sudah menemukan ya kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu ditambahkan kepada kita. Kalau kita sudah menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak yang belum mengerti ya apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana cara mencarinya? Ya, di kesempatan yang indah ini saya akan menjelaskan ya sedikit. Untuk lebih lengkapnya bisa saudara pelajari sendiri melalui buku-buku rohani ya, atau melalui pendalaman Alkitab di gereja saudara masing-masing ya. Di sini saya akan memberi penjelasan tidak selengkap ya di gereja atau di pendalaman Alkitab tersebut ya. Jadi makna dari mencari kerajaan Allah ya, itu yang pertama yaitu mengutamakan Tuhan Yesus yang terutama di atas segalanya dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita. Artinya kita menuruti setiap perintah Tuhan Yesus yang adalah Raja kita. Amin. Dan yang ketiga makna dari mencari kerajaan Allah adalah kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu. Ya, sudah mengerti ya sekarang apa makna dari mencari kerajaan Allah? Ada 3 tadi ya. Saya ulang ya. Yang pertama, mengutamakan Tuhan Yesus yang terutama di atas segalanya ya dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja yang memerintah dalam hidup kita. Amin.
Yang ketiga yaitu kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah itu. Amin. Sekarang bagaimana mencari kerajaan Allah itu? Ya. Caranya yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Fokus pada perintah Tuhan Yesus Kristus, itu caranya. Ya, jadi ada korelasi ya antara mengikut engkau dalam ayat tadi ya, Matius 6 ayat 31 sampai 33 tadi ya. Ada korelasi antara mengikut engkau atau mengikut Tuhan Yesus ya dengan kerajaan Allah. Ya. Korelasi itu hubungan maksudnya ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah kerajaan Allah itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menemukan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Raja dan Dia juga adalah Allah. Amin. Jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang raja, di mana Allah itu rajanya. Dan Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri. Amin. Dapat kita buka ya ayatnya di Yohanes 1 ayat 1. Saya bacakan ya. Perikopnya itu firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Yang selanjutnya di 1 Timotius 6 ayat 15. 1 Timotius 6 ayat 15. Mari kita buka bersama-sama. Sudah ketemu ya? Sambung 1 Timotius 6 ayat 15. Oke. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Amin. Saya ulang ya. 1 Timotius 6 ayat 15. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Amin. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Amin. Yang selanjutnya yaitu di Wahyu 19 ayat 16. Saya bacakan ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Amin. Saya ulang ya. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Amin. Ya, jadi Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, jadi sudah jelas ya di sini bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang raja, di mana Allah itu rajanya dan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Amin. Ya, itulah ya santuan hari ini. Jadi sudah jelas ya sekarang bahwa pertobatan itu ya sesuatu yang serius. Karena kita tahu akibat dari tidak bertobat atau akibat dari dosa itu maut. Jadi serius tidak seriusnya itu dilihat dari akibatnya. Apa akibatnya orang yang tidak bertobat? Ya, sudah jelas maut ya. Oleh sebab itu pertobatan itu penting. Jadi Tuhan tidak bosan-bosannya ya mengingatkan kita untuk bertobat. Ya, siapapun juga ya yang mendengarkan firman ini,
Mari kita introspeksi diri, ya. Bila mana kita keluar dari firman Tuhan atau kelakuan kita, karakter kita tidak sesuai firman Tuhan, kita segera bertobat. Kita mohon ampunan pada Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Terima kasih atas waktunya sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.